Kita berjumpa lagi sahabat Indonesia di kesempatan video kali ini. Senang sekali dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menunjukkan sebuah komedi yang menurut saya ini sudah sangat berkelas sekali. Sebenarnya ini adalah materi yang dibawa oleh salah satu dari anaknya almarhum Presiden keempat kalau tidak salah, Pak Gus Dur Abdurrahman Wahid. Nah, dalam konteks tersebut dia sebenarnya diminta untuk menjelaskan fondasi-fondasi dasar tentang nilai-nilai kebangsaan dari sudut pandang almarhum Pak Gus Dur. Ya, saya tidak ingin lama-lama. Sahabat Rungus, mari kita simak dan cek video di slide berikut ini. Kita cek. Saya paling senang kalau duduk dengan pemuka agama. Cita-cita saya emang melobi orang dalam untuk bisa masuk surga. Gokil habis ini. Keren. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini ada para aktivis gitu ya. Ini kelihatan lah, kalau aktivis itu bisa kelihatan dari wajahnya, wajah-wajah kurang tidur sama wajah-wajah nunggu lelah karena kebanyakan yang dibela dan lelah menunggu kapan bisa jadi komisaris. Jadi saya hari ini diminta untuk bicara soal pemikiran Gus Dur dalam kebudayaan gitu ya, gitu. Karena katanya sanatnya biar nggak doif gitu kan hari-hari ini, soalnya banyak yang ngaku-ngaku Gus Dur udah dulu nyelek-nyelekin Gus Dur, nyanatin Gus Dur, sekarang tiba-tiba langsung bawa-bawa Gus Dur gitu kan. Itu banyak itu. Hati-hati. Wow. Keren guys. Hah? Oh, gak apa-apa. Tambah enak. Tapi saya agak nggak yakin gitu. Saya sebenarnya capable untuk melakukan itu. Kalau saya memang dicap sebagai anaknya, itu kan sebenarnya klaim saya sepihak ya. Terutama karena memang ternyata membawa cuan gitu, membawa untung, membantu panjat sosial. Jadi ya saya sering ngaku anaknya Gus Dur. Tapi apakah saya benar-benar diakui sebagai anaknya Gus Dur, saya nggak tahu juga. Saking jarangnya ketemu. Bahkan dulu Gus Dur sering bilang, nanti jangan-jangan kalau saya pulang saya ketok pintu, nanti anak saya bukain pintu terus bilang, mau cari siapa om? Gitu. Jadi Gus Dur itu sekolah di luar negeri, di Kairo. Saya bilang sekolah, saya nggak bilang lulus. Karena itu dua hal yang berbeda. Sekolah dan lulus dua hal yang berbeda. Kalau teman-teman yang sekarang lagi pusing, skripsi belum selesai, apa-apa belum, masih waduh kok kayaknya susah banget lulus, silakan berputus asa, jangan semangat. Keren banget. Sangat milenial sekali, keren sih, cakep. Lanjutkan. Gus Dur jadi presiden tanpa modal loh, modal dengkul. Itu pun bukan dengkul Gus Dur. Dengkul siapa? Masa nggak tahu? I'm sure you know what I mean. Gus Dur dengan segala kekosmopolitannya selalu kembali pada akarnya, dan itu yang menurut saya sangat menarik. Hari ini kita dijejali oleh begitu banyak identitas. Ini kita dibawa sama kelompok radikal gitu. Ini gimana ini gitu. Ya ini kan berlawanan dengan Pancasila katanya. Saya bilang betul, dan ini kan yang terjadi. Bahkan para calon pemimpin kita membawa nafas seperti itu. Tapi saya bilang, kalau kemudian kita berpikir soal berlawanan dengan Pancasila, kita berpikir kelompok radikal apakah berlawanan dengan Pancasila, ingin mengganti falsafah Indonesia, apakah berlawanan dengan Pancasila? Iya. Tapi jangan salah, kelompok-kelompok yang kemudian mendagangkan NKRI harga mati, tapi dibaliknya hanya untuk menyembunyikan oligarki, itu juga jelas berlawanan dengan Pancasila.
Sense yang dibangun oleh Gus Dur adalah sense komunitas dan bukan identitas. Bahkan ketika Gus Dur sendiri bicara soal identitas, misalnya dengan memberikan teman-teman Cina gitu ya, teman-teman Tionghoa. Oh ya, kalau gitu teman-teman Tionghoa boleh pakai nama Cina lagi misalnya, kayak gitu. Boleh sekarang Imlek. Meskipun saya sebenarnya tuh punya kecurigaan alasan paling besar Gus Dur itu membolehkan Imlek dan agama-agama lain, membela agama-agama lain itu adalah supaya Gus Dur bisa diundang makan enak gitu. Tiap acara hari rayanya mereka gitu ya. Teman-teman Papua misalnya, itu adalah zero sum game. Kalau kamu nggak sama saya, berarti kamu musuh saya dan kamu bisa saya apa-apakan. Ketika kita hari ini terfokus pada identitas, maka itu yang terjadi. Kita atau kami versus mereka. Gus Dur tidak menggunakan zero sum game. Menurut Gus Dur, kalau ada bagian dari Indonesia yang kalah, ya kalah semua. Dibalik, bukan yang bagian yang kalah itu yang dibuang. Maka yang dilakukan oleh Gus Dur, dipanggillah teman-teman Papua, ditanya apa yang kalian inginkan, dan mereka bilang kami ingin pisah. Kalau nggak pisah, apa yang kalian inginkan? Kami ingin identitas kami kembali. Maka mulai hari ini identitas kalian kembali menjadi Papua. Gus Dur plural, Gus Dur membicarakan pluralitas, iya, tapi Gus Dur tidak sedang membawa pluralisme. Gus Dur sedang bicara Islam karena dia orang Islam, iya, tapi Gus Dur tidak sedang melakukan Islamisme. Dan itu yang membedakan. Ketika kita meletakkan ismenya, maka kita membangun tembok. Ketika kita meletakkan ideologi di situ, maka kita membangun tembok. Dan bukan itu yang dilakukan oleh Gus Dur, bukan itu nafasnya Gus Dur. Kalau kita berkaca kepada beberapa poin yang disampaikan oleh Mbak Inaya ini adalah putri bungsu dari almarhum ya Gus Dur. Dan kita melihat fakta yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat miris dan tragis sekali. Kenapa? Banyak sekali kepentingan-kepentingan kaum dan kelompok berusaha untuk akhirnya memecah belah satu dengan yang lain. Dan mereka mengatasnamakan diri sebagai yang paling NKRI atau kaumnya yang paling berjasa dengan lahirnya negara Republik Indonesia ini. Sedangkan kaum-kaum yang lain itu menjadi kaum yang secara status adalah kaum yang sangat rendah dan tidak punya hak untuk tinggal di bangsa kita. Dan ini yang menurut saya satu keprihatinan, dan hal-hal semacam ini harus perlu kita singkirkan karena kita melihat, kita berbangga hati dengan salah seorang tokoh yang dimiliki oleh bangsa ini adalah almarhum Gus Dur, biasa kita menyebutnya. Dia sebagai seorang tokoh pluralis menyatukan semua kaum dan kalangan dan kelompok. Dan saya rasa itulah yang seharusnya bagaimana di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Ya, kita adalah bangsa yang besar, jangan mau diadu domba oleh karena kepentingan-kepentingan kaum dan kelompok dari masing-masing. Ya, menjaga dan merawat bangsa kita ini di dalam satu kesatuan, ya, dan berideologi kepada Pancasila, ya. Saya rasa itu. Saya tidak mau panjang lebar. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Dan semoga dari apa yang disampaikan di dalam tayangan ini bisa memberikan ide-ide yang baik dan memberkahi kita semua. Saya rasa itu. Terima kasih. Salam NKRI.